Takdirku menikahi Om-Om. Bab 167. Nggak apa-apa, Ma. Kebetulan Yuda juga nggak bisa anter. Yuda yang kebetulan sudah selesai dengan sarapannya pun mengusap mulutnya dengan tisu. Yuda ada pertemuan hari ini sama manajemen rumah sakit. Yuda buru-buru. Lelaki itu pun berdiri, menjulurkan tangannya ke arah Mama Mutia dan Papa Hartawan bergantian untuk berpamitan. Yuda berangkat duluan, Pak, Ma. Ya udah kalau begitu, kamu hati-hati ya, Nak. Mama Mutia dan Papa Hartawan pun ikut beranjak mengekori Yuda dan mengantarnya sampai depan pintu teras rumah mereka. Iya, Ma, Pak. Yuda pamit. Yuda pun melangkah pergi dari hadapan kedua mertuanya tersebut. Nak Yuda. Namun suara Papa Hartawan menghentikannya. Ya, Pak. Maafkan sikap Sally. Papa belum bisa mendidik dia menjadi istri yang baik. Yuda mengulas senyumnya. Enggak, Pak. Ini hanya soal waktu. Sally masih butuh waktu karena masih marah atas tindakan dan sikap Yuda. Biarkan saja. Lelaki tampan itu pun akhirnya pergi. Meninggalkan kediaman keluarga Hartawan. Jangan gantung lama-lama anak orang, Sally. Kalau kamu memang mau cerai, Papa akan bantu uruskan sekarang juga. Dek. Papa Hartawan pun memberikan tekanan pada Sally sesaat putrinya yang keras kepala itu pamit hendak pergi sekolah, membuat jantungnya langsung berdetak tidak karuan. Masih banyak perempuan cantik dan mahir mengurus laki-laki di luar sana. Yuda masih bisa dapat yang lebih dari kamu. Seperti ada batu dalam kerongkongannya, ucapan Papa Hartawan melukai perasaannya begitu dalam. 23. Pah, tegur Mama Mutia saat mendengar ucapan Papa Hartawan yang menurutnya sangat ngeri. Jangan ngomong kayak gitu, dong, Pak. Serem. Papa Hartawan memakai jas yang ada di tangan istrinya. Loh, realistis, Ma. Lihat Papa, sudah setua ini, Papa rasanya selalu butuh Mama. Perihal jas saja, Mama yang layani. Anak perempuanmu ini apa? Sally semakin meneguk ludahnya susah payah. Semakin perih perasaannya. Bahkan ayahnya sendiri kecewa terhadapnya. Ia tidak munafik, tidak rela jika melepaskan Yuda begitu saja. Sebulan ini cukup membuatnya merenung. Memang begitu banyak kebaikan lelaki itu dibandingkan dengan keburukan yang diperbuatnya. Lalu, apa memang adil baginya jika memperlakukan suaminya tersebut seperti itu? Soal anak, rasanya kita cukup mampu buat urusnya. Nanti kita masukkan ke kartu keluarga kita dan buat sebagai anak bungsu. Sally bisa bebas melakukan apa yang dia mau. Nggak ada yang atur-atur lagi, biar seneng juga, iya, kan? Air mata Sally sudah menitik. Ia tidak tahan lagi. Pipinya perlahan-lahan basah. Pak. Iya, Sally. Gimana? Iya. Mau cerai aja. Pak. Seru Mama Mutia. Biar Sally yang jawab, Ma. Biar Sally yang ngomong mau dia itu sebenarnya apa, tekan Papa Haris pada istrinya. Udah sebulan lo ninggalin suami, masak ia nggak ada merasa bersalah sekalipun. Sally masih tahap nenagin diri, Pak. Biarlah dulu. Jangan kita tekan dia dengan lebih banyak statement lagi. Bisa tambah stres nanti. Papa Hartawa menganyunkan tangannya di udara. Papa itu ngasih solusi biar anakmu itu punya hubungan yang jelas. Kita juga nggak boleh, Mah, memanfaatkan kesabaran seseorang. Sally ini ibarat kata, kesalahan orang bisa tampak padahal bentuk kesalahan itu mungkin tidak seberapa, sedangkan kesalahan diri dia sendiri tidak bisa terlihat padahal begitu besarnya. Yang lebih parah dari semua itu, dia tidak berusaha meminta maaf. Tetap merasa yang paling benar. Dia yang sudah mancing dan mulai, Ma,
tapi dia juga yang merasa jadi korban. Buat apa punya istri yang bentuknya keras kepala dan tidak mau mengalah seperti itu? Papa hartawan semakin menekan, membuat dada Sally semakin sesak saja. Kalau papa jadi Yuda, mungkin udah papa tinggalin aja Sally. Untuk apa mempertahankan yang nggak pasti? Mendingan sama asisten perawatnya itu aja yang cantik-cantik. Bahkan anak pejabat juga, dokter yang cantik-cantik, banyak yang mau sama dia kok. Air mata Sally semakin deras mengalir. Ia yang sudah tidak tahan pun langsung bergegas pergi tanpa berpamitan. Brak! Masuk ke dalam mobil dengan perasaan hancur. Di sekolah. 24. Sally kenapa? Tanya Diva saat temannya itu malah sibuk melamun di kelasnya. Tatapannya kosong. Coba cerita sama Diva kalau lagi ada masalah. Sally pun menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Rasanya ia enggak bercerita tentang masalahnya dengan siapapun juga. Iya, Sel. Lo kenapa? Tanya Naura yang juga ikut penasaran. Kenapa lagi? Air mata perempuan itu pun sudah membentuk anak sungai. Menetes tanpa bisa dicegah lagi. Lah, malah Sally nangis. Kenapa sih? Cerita kayak sama kita-kita. Kita bertiga itu senasib Sally. Hamil di usia belia. Hihihi. Diva malah sempat-sempatnya cekikikan. Dan hal itu malah mengundang tawa Sally yang pecah. Bego banget sih lo, Div. Bangke bikin gue yang lagi sakit perut malah ketawa anjir. Ya habisnya Sally gitu, sih. Selalu aja coba nolongin orang lain. Padahal diri sendiri aja nggak ketolong. Please, deh, say. Tangan Sally menoyor kening Diva dengan gemas. Bebel banget sih lo jadi orang. Bikin orang kesel aja. Masa malah kesel dihibur begitu? BTW nih, ya, kapan-kapan kita USG sama-sama gitu yuk. Lihat ini anak-anak udah gimana perkembangannya. Penasaran Diva hamil kembar 5 apa 6? Buset, seru Sally. Emangnya lo kucing mau hamil sebanyak itu? Ya ampun Sally. Kan banyak mah zaman sekarang kembarnya rame-rame. Yang penting tuh sering-sering aja gitu-gituan. Pasti kembar. Sally kembali tertegun akan ucapan Diva. Langsung bertanya-tanya. Apa ada hubungannya? Lo tahu dari mana? Pas Usgelah nanya sama dokternya. Kuantitas berhubungan itu berpengaruh sama janin yang dihasilkan. Sayang aja kemarin Diva baru kelihatan kantung kecilnya doang. Belum kelihatan apa-apa. Naura mah enak, udah kelihatan bayi-bayinya. Diva dengan bersemangat berceloteh tentang apapun tentang pemeriksaannya ke dokter kandungan. Perempuan itu memang selalu antusias dengan apapun yang terjadi dalam hidupnya. BTW untung bulan depan ujian kelulusan, ya. Perut Naura udah makin kelihatan soalnya kalau nggak pakai sweater. Hati-hati kamu, Ra. Obrolan itu pun kini beralih pada Naura. Dan kesedihan Naura pun bisa terdistraksi ke arah sahabatnya tersebut. BTW, Ra. Lo udah tinggal sama Bang Braga apa masih nginep di tempat Papa Naura? Naura mengulas senyumnya, bingung jelasinnya. Udah tinggal sama Mas Braga sih, tapi juga sering nginep di rumah Papa. Bahkan Papa suruh nempatin rumahnya buat kami. Nah, tuh. Ya udah pindah aja Gi. Mas nggak mau. Dia masih ngerasa mampu. Ya jadi gitu deh. Pasti enak banget, ya, sekarang udah akur banget sama suami. Diva juga ngerasa tenang banget sekarang sejak Dedi lebih sering stay di Indo. Jadi ada yang jagain. Apalagi hamil-hamil kayak gini, pengennya deket terus. Apalagi tuh, ya, kalau masalah yang satu itu tuh, say, suka pengen lagi dan lagi. Hihihi. Apaan sih,
Lo, Div. Naura pun tertawa mendengar perdebatan Sally dan Diva. Jujur saja ia juga merasakan apa yang Diva 25 rasakan. Sejak hamil ia bahkan menginginkan Braga selalu ada di sisinya. Terlebih soal hubungan dewasa, durasinya bisa ia rasakan semakin meningkat. Lebih sensif terhadap sentuhan yang diberikan lelaki itu. Tapi memang benar, loh, Sel, yang dibilang sama Diva. Masa lo nggak ngerasa butuh? Lo nggak kangen gitu sama Dokter Yuda? Sally menelan ludahnya susah payah. Desakan dalam dadanya terasa menghimpit lagi. Pada akhirnya pusat cerita kembali tertumpu padanya. Enggak. Bohong. Ih, sela Diva. Mending Sally itu udah aja marahnya. Kasihan loh, Sel. Suami baik begitu Sally anggurin. Masak Sally nggak bisa lihat kemarin perawat cewek centil-centil sama Dokter Yuda waktu Diva dulu sempat anterin Sally ketemu dia. Emang Sally nggak takut suaminya dilayani perempuan lain? Ucapan Diva membuat pikiran Sally tambah rumit. Ia semakin tidak mengerti dengan dirinya sendiri. Nyatanya ketenangan yang ia cari selama ini malah berujung kehampaan. Apa memang ini pertanda ia merindukan suaminya? Obrolan itu pun terhenti saat bel berbunyi. Tidak lama setelahnya guru pun datang dan memulai pelajaran. Berjam-jam belajar tidak bisa membuat pikiran Sally fokus. Ia terus teringat ucapan Papa Hartawan dan dua sahabatnya. Nggak takut kalau suaminya dilayani perempuan lain. Sampai bel pulang pun berbunyi, Sally akhirnya memutuskan untuk ke rumah sakit guna menemui suaminya. 26. Sally menunggu di ruang tunggu tepat di depan ruang praktik sang suami. Ia sengaja menunggu sampai pasien habis tapi nyatanya antrian masih sangat panjang. Loh, Mbak Sally. Sapa asisten perawat Yuda. Udah ngabarin Dokter Yudanya kalau datang, Mbak. Mau masuk dulu? Biar saya tahan satu pasien dulu. Sally langsung menggeleng. Enggak, Mbak. Saya nggak mau ganggu suami saya praktik. Jangan bilang ke beliau kalau saya ada di luar, ya, Mbak. Saya pengen kasih kejutan aja. Oh, gitu. Sang perawat pun mengangguk-angguk paham. Tapi pasiennya masih lumayan rame loh, Mbak. Bisa lama Mbak Sally nunggu di sini. Apa nggak sebaiknya di ruang istirahat Dokter Yuda aja? Sally pun langsung menggeleng menanggapi tawaran sang perawat. Enggak, Mbak. Enggak usah. Saya tunggu aja, enggak apa-apa sampai sore. Ya udah kalau begitu. Sally pun setia menunggu sang suaminya di tempat duduknya. Entah kenapa hatinya yang tadi begitu keras jadi melunak. Rupanya ia terlalu takut untuk kehilangan lelaki itu. Atau lebih tepatnya, ia hatinya ciut kala mendengar ancaman-ancaman dari sang ayah. Ayahnya yang begitu tegas dalam situasi tertentu itu bisa saja benar-benar memisahkannya dengan sang suami. Jadi, apa yang akan ia lakukan jika hal itu benar-benar terjadi? Menunggu dengan dada yang berdebar, Sally mencoba menenangkan dirinya sendiri. Entah kenapa rasanya sangat sesak. Sesak sekali sampai-sampai rasanya ia sulit sekali untuk bernapas. HP-nya pun mulai berdering. Siapa lagi kalau bukan panggilan dari sang mama? Ya, Ma. Ucap Sally ketika menjawab panggilan dari sang ibu. Kamu di mana, Sel? Cecar Mama Mutia. Ini udah jam berapa? Kenapa belum pulang sampai sekarang? Sally bingung harus menjawab apa. Supir rumahnya pasti kebingungan mencarinya sebab ia pulang tidak bersama lelaki paruh baya itu. Ia lebih memilih menaiki ojek online agar tidak terkena macet sore. Perempuan itu menggigit bibirnya. Terlalu keluh harus mengatakan apa. Perasaan gengsi tentu saja masih berselubung di otaknya. Apa yang akan ibunya itu pikirkan kalau pada akhirnya ia yang mendatangi suaminya? Sel.
Seru Mama Mutia yang sudah gemas sendiri. Sejujurnya saja ia sudah khawatir bukan main. Tentu saja ia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada sang putri. Bagaimana tidak syok ketika supir yang sudah lama bekerja dengannya itu mengatakan kalau Sally tidak ada di sekolahnya. Kamu bisa jawab Mama, enggak? Atau Mama telepon Yuda dan abang-abang kamu biar kamu dicari sekarang. Kamu tahu akibatnya, Sel. Apalagi kalau Papa tahu, kamu bisa makin dikurung. Bagian inilah yang Sally tidak suka. Kurung-mengurung. Sama sekali ia kesal jika diperlakukan layaknya anak kecil. Mendesahkan napasnya kasar, Sally pun menjawab. Sally di tempat praktiknya Kak Yuda, Mah. Mama Suzon aja terus sama Sally. Tadi Sally naik ojek online. Sengaja biar nggak kena macet. Ya ampun, Sel. Kamu ini, ya. Jadi orang kok ya sembrono. Nanti kalau banyak goncangan di jalan gimana? Sengaja Papa suruh Pak Tono pakai mobil Papa yang bannya gede biar aman. Ini kamu malah naik ojek. Mama Mutia tentu langsung kesal bukan main. Bagaimana tidak? Sally begitu dijaga. Bahkan Papa Hartawan 27 rela memakai mobil yang lain agar putrinya itu tidak terlalu merasakan goncangan ketika kendaraannya melewati jalan berlubang. Terdengar berlebihan, tapi mereka merasa memiliki kemampuan. Kenapa tidak digunakan? Maaf, Ma. Tadi Sally buru-buru. Kalau sama Pak Tono pasti kena macet di jalan, Ma. Sally berusaha untuk melunakkan suaranya. Sungguh, jujur saja ia lelah berada di rumah. Mendapatkan kesinisan dari dua orang tuanya yang super protektif membuatnya lama-lama tidak betah. Ia ingin melarikan diri sebenarnya. Tapi semua aksesnya ditutup. Ia bahkan tidak memiliki kekuatan finansial sama sekali walau isi rekeningnya sangat banyak. Tentu saja semuanya karena pengaruh Papa Hartawan. Ia dibebaskan, tapi dibuat tidak berkutik. Terus, kamu ngapain ke tempat praktiknya Yuda, Nak? Cecar Mama Mutia lagi. Tentu saja pertanyaan itu tidak akan luput darinya. Sejenak Sally kembali terdiam. Rasa malunya berkecamuk sekarang. Sel. Iya, Ma. Sally. Iya. Kanmu ngapain ke sana? Tekan Mama Mutia lagi. Kamu nggak aneh-aneh, kan? Jangan ngerepotin suami kamu. Dia lagi kerja. Sepasang mata Sally berair. Mama kenapa, sih, Ma? Rasanya Sally jadi kayak anak pungut. Mama salahin Sally terus. Mama Mutia merasa bersalah atas ucapan putrinya tersebut. Ya Mama trauma, Sel. Kamu seneng banget ngilang-ngilang kayak gini. Bikin semua orang khawatir itu udah jadi kebiasaan kamu. Wajar kalau Mama antisipasi dari sekarang. Daripada kena serangan jantung mendadak. Mah. Momongnya, ya memang seperti itu, Sel. Jantung Mama ini rasanya mau meledak kalau udah denger-denger yang aneh tentang kamu. Stres Mama. Sally tahu akan kesalahannya itu. Wajar saja jika orang tuanya akan sekhawatir ini. Ia sudah berulang kali bertingkah nakal. Maaf, Ma. Jangan diungkit terus, dong, Ma. Ya, Mama pengennya nggak ngungkit. Tapi kamu yang bikin obrolan kita kemana-mana. Mama cuma nanya kamu itu ngapain ke tempat praktifnya Yuda. Apa udah lunak kerasnya hati kamu? Sally kembali menggigit bibir bawahnya. Sally kangen sama Kak Yuda, Mah. Makanya Sally kesini. Diam-diam di tempat yang berbeda itu Mama Mutia tersenyum lega. Nah, gitu. Bagus. Alhamdulillah ya Allah. Rasa syukur tidak luput Mama ucapkan. Ya sudah kalau begitu. Nanti kabarin Mama lagi. Iya, Ma. Sambungan telepon itu terputus. Sally kini sibuk di ruang chatnya.
Chat grupnya bersama Diva dan Naura sudah sangat banyak. Entah apa yang mereka balas. Untuk sesaat ia mengalihkan perhatiannya ke sana, sebelum sebuah suara menarik atensinya. "Feby boleh nebeng pulang, nggak bareng Kak Yuda?" Sally langsung menatap ke arah sumber suara. Di depan pintu ruangan praktik Yuda, ia lihat perempuan yang kemarin ia lihat saat masuk IGD sedang berbicara dengan suaminya. Dadanya mendadak bergemuruh.